eudaimonisme. Jargonnya, ini jargon dari Aristoteles. Pleasure is limited goal, happiness is complete goal. Jadi kesenangan itu tujuan yang terbatas, kebahagiaan itu tujuan yang komplit, utuh. Itu eudaimonisme, dari asal kata eudaimon. Oke. Ya, kita seneng-seneng sama mic dan soundnya. Eudaimon itu sebenarnya kalau letter luck, daimon itu roh penunggu. Jadi eudaimonisme itu orang yang punya jin penunggu yang baik. Cuma terus daimon itu asosiasinya digeser menjadi jiwa. Jadi orang yang punya jiwa yang baik. Aliran ini memang secara umum ingin bilang bahwa kebahagiaan itu kuncinya ada di jiwa yang baik, bukan pada kesenangan yang didapat. Jadi tujuan hidup setiap manusia itu kebahagiaan, bukan kesenangan. Bedakanlah antara bahagia dan senang, apalagi dan senang-senang. Karena di Indonesia konotasinya jauh antara senang dan senang-senang. Kita semua harus senang, tapi tidak harus kita semua senang-senang. Kalau senang-senang itu konotasinya sudah santai, sudah tidak serius, main-main. Nah, eudaimonia, ibu ngomong ya, eudaimonisme itu aliran yang fokusnya adalah kebahagiaan sebagai hasil dari perilaku manusia yang ranahnya ada dalam jiwa. Itu eudaimonisme. Kita pelajari pelan-pelan ya, mulai dari tokohnya yang pertama. Tokoh paling awal itu Sokrates. Saya ingin nanti ada satu sesi khusus ngomong tentang Sokrates, karena pikiran-pikiran orang ini nanti yang jadi dasar semua gaya berfilsafat dari era Yunani sampai era hari ini kontemporer. Entah itu kapan ya, nunggu moodnya aja. Kamu berdoalah semoga Allah membuka hati kita untuk ketemu Sokrates, yang bagi banyak kalangan dia ini mungkin nabi. Ya, berarti kalau nabi berarti Sokrates alaihi salam. Ya kan nabi kan gitu, dikasih alaihi salam. Oke. Pikirannya banyak. Kita cuplik satu yang ada hubungannya sama kebahagiaan. Tadi saya bilang tujuan hidup manusia itu kebahagiaan. Itu dari Sokrates yang jelas. Cuma kebahagiaan itu tidak diperoleh dari senang-senang, tapi diperoleh dengan kita melakukan keutamaan, arate. Dan untuk tahu keutamaan, ya kita butuh pengetahuan yang benar. Jadi keutamaan itu hubungannya dengan pengetahuan yang benar. Berarti apa? Bahagia atau tidak, itu kuncinya adalah kita bisa mikir yang benar enggak. Kalau kita nggak bisa mikir secara benar, ya kita nggak akan bahagia. Katanya Sokrates, orang yang tahu kebenaran pasti dia bermoral.
Dan orang yang bermoral pasti dia bahagia. Ini rentetannya agak panjang. Pak, kan banyak Pak orang pinter tapi tidak bermoral. Pasti dia tidak bahagia kalau begitu. Kenapa tidak bahagia? Karena pengetahuannya tentang kebenaran tabrakan dengan praksis hidupnya. Pasti dia tidak akan bahagia. Jadi pengetahuan yang benar, perilaku yang benar, baru dari situ lahir kebahagiaan. Tanpa pengetahuan yang benar, tidak mungkin perilaku jadi benar. Dan tanpa perilaku yang benar, tidak mungkin nanti ada kebahagiaan. Kalau ada orang pinter, tahu mana benar mana salah, yang dilakukan kok yang salah, dia tidak akan ketemu kebahagiaan. Karena hidupnya sendiri sudah paradok. Sekaya apapun orang, kalau itu hasil korupsi, jangan mimpi dia bisa tentram, tenang, bahagia. Kenapa? Karena ini tabrakan sama gaya hidupnya sendiri. Makanya kan kalau di Islam kan diwanti-wanti benar itu. Jangan sampai sedikit pun ada barang haram yang masuk dalam hidupmu. Bukan apa-apa, kamu akan jauh dari kebahagiaan. Mikirnya nggak usah jauh-jauh, besok berarti masuk neraka Pak. Iyalah itu besok, dipikir besok. Sekarang itu loh kamu sudah sumpet. Kalau banyak yang haram-haram ikut masuk. Kenapa? Hidupmu kontradiksi. Tabrakan antara prinsip kebenaranmu dengan perilakumu. Kayak kamu nilaimu sih IP-nya 4, tapi kemarin ujiannya hasil nyontek. Tidak akan puas, hidupmu juga tidak akan tenang, tidak akan bahagia. Kalau ada orang muji-muji kamu, wah pinter banget ya IP sampai 4, kamu diam-diam bilang, jam-jamnya ya tidak nyampe segitu. Dan tadi, kalau pakai Epikuros tadi kan kamu tidak ada ketenangan hidup. Hidupmu akan selalu risau, tidak seimbang. Maka katanya Sokrates, kunci awalnya adalah pengetahuan yang benar. Kalau pengetahuan sudah benar, perilaku juga akan benar. Kalau perilaku benar, orang akan ketemu kebahagiaan. Jadi berarti apa pertama-tama? Teorimu, pemikiranmu, pengetahuanmu harus benar dulu. Jadi itu kuncinya. Maka belajar itu wajib. Bukan urusan kamu diperintah, tapi untuk kepentinganmu sendiri. Semakin luas wawasanmu, semakin dalam pengetahuanmu, akan semakin bagus perilakumu. Harusnya begitu. Kalau tidak begitu, pasti kamu tidak akan ketemu kebahagiaan. Karena kamu tidak menetapi keutamaan versimu sendiri. Itu kan yang bikin kamu, misalnya kamu sudah tahu kok kalau yang nggak kamu jalankan. Tahajud itu sebenarnya bagus loh. Kalau ngaji Quran itu sebenarnya penting loh. Kayak itu kan yang hari ini sering kamu lewatkan itu kan. Kamu tahu itu bagus, baik, penting, tapi kan nggak jalan dalam hidupmu. Itu kan ada kontradiksi. Kamu sering galau sendiri, sumpek sendiri kalau sudah masuk wilayah itu. Kalau ada temanmu rajin tahajud, kamu sebenarnya gelisah kan kamu. Jan-jani ya apik ning yo. Terus kamu nyari-nyari alasan biar nggak tahajud juga ndak apa-apa. Itu kan sunnah Pak. Itu iyalah pembelaanmu boleh, tapi kontradiksi nggak bisa kamu ingkari bahwa dalam dirimu ada tabrakan itu. Dan itu biasanya bikin kamu ndak bahagia. Maka luruskan lagi pengetahuanmu. Dari pengetahuan yang lurus akan lahir perbuatan yang lurus. Dari perbuatan yang lurus akan lahir kebahagiaan. Di situ tak tambahi satu, katanya Sokrates. Dan jangan lupa, pengetahuan paling berharga adalah pengetahuan tentang dirimu sendiri. Tentang banyak hal lain kamu bisa menipu, tapi tentang dirimu sendiri kamu tidak akan bisa nipu.
Kalau rumusnya di Socrates kan know yourself, kenali dirimu. Begitu kamu kenal dirimu, positioningmu dalam hidup jadi enak. Siapa sih aku? Aku itu cara mikirnya gimana sih? Kebiasaanku apa sih? Tipikalku ini orang yang kayak gimana sih? Yang jelek-jelek apa? Yang bagus-bagus apa? Itu kan kenal dirimu. Kalau sudah kenal, ngatur strategi hidupnya enak. Nah, itu Socrates, gurunya para filosof di Yunani. Beberapa peneliti menyebut sebenarnya namanya Socrates beberapa kali disebut dalam Al-Quran, cuma tidak dengan kalimat Socrates mestinya. Karena yang hafal Quran tidak ada Pak nama Socrates di Quran. Oke, ada kalimat bagus yang saya ambil dari dialognya Plato dari Socrates. Katanya Socrates, makanan enak, baju indah, dan segala kemewahan, itulah yang kamu sebut kebahagiaan. Namun, katanya Socrates, aku percaya suatu keadaan di mana orang tidak mengharapkan apapun adalah kebahagiaan tertinggi. Jadi, katanya Socrates, kalau kamu merasa itu kan tidak mengharapkan apapun, itu berarti apa? Kamu menerima hidupmu apa adanya total 100%. Dan kamu akan jadi orang paling bahagia. Punya uang 1.000 dan kamu terima, bersyukur, rela, itu lebih bahagia daripada punya uang cuma 500 dan tidak bersyukur. Loh ini kenapa kok ketawa? Kurang tinggi, kebalik contohnya. Ya intinya menerima dirimu apa adanya deh sekarang. Berarti apa? Tidak punya keinginan, nggak punya. Coba dulu aku tinggi besar. Wah, coba aku rotok putih sidik mesti ganteng. Coba rambutku jangan kuwul-kuwul gini roto anu. Coba, itu kan keinginan banyak. Semakin kamu semacam ini, kamu tidak akan bahagia. Coba duitku banyak, mau beli baju yang model itu, mau makan di sana, mau punya rumah yang tingkat 3. Semakin ini masih banyak di kepalamu, semakin jauh kebahagiaan. Tapi semakin kamu menerima dirimu sendiri, kalau bahasa sufinya qanaah, ya wis punyanya ini ya ini, mau apa lagi? Soalnya dengan ini aja sudah senang saya, sudah syukur. Itu kamu bahagia. Itu teorinya Socrates. Ya sebenarnya di Quran ayatnya banyak, cuma kayak ayat Quran kan bagi kamu sangat biasa. Beda kalau tak kasih ini ayat Socrates loh. Kelihatannya lebih gaya ini bagi kalian, jadi biar ada getarannya lah teorinya ngono pakai Socrates. Padahal ya padha wae, nanti banyak ayat juga konotasinya sama. Jadi katanya Socrates, aku percaya satu keadaan di mana orang tidak mengharapkan apapun adalah kebahagiaan tertinggi. Kenapa kamu kecewa, sumpek luar biasa dengan kondisi Indonesia? Karena kamu punya banyak sekali harapan pada Indonesia dan pemerintah. Coba ndak usah mikir neko-neko wis karepmu Indonesia arep apa, itu kamu lebih tenang, lebih bahagia. Wong yo kamu ikut mikir juga, emangnya siapa yang mau dengerin pikiran-pikiranmu? Wartawan juga tidak akan nganggep. Jadi dinikmati aja hidupmu, diterima apa adanya. Dalam konteks kalau kamu nyari ketenangan, kebahagiaan. Itu Socrates. Oke, teori pertama. Teori kedua, eudaimonismenya Plato, muridnya Socrates, yang sempat jalan-jalan lama ke dunia timur, sehingga banyak teori-teorinya sangat bau timur, termasuk tentang idea. Dia jalan-jalan di timur waktu dia galau setelah gurunya dieksekusi, dihukum mati. Katanya Plato, dia setuju 100% sama gurunya bahwa pengetahuan puncaknya kebahagiaan itu ada di pengetahuan yang baik. Cuma dia nambah, kondisi bahagia itu kondisi seimbang dari 3 unsur jiwa.
yaitu akal, spirit, dan nafsu. Jadi ini harus seimbang dengan koordinatornya akal. Yang harus jadi rajanya adalah akal. Jangan spirit, jangan nafsu. Kalau akal yang menang, dia akan jadi manusia rasional. Kalau semangat yang menang, dia akan jadi manusia pemberani. Tapi tanpa akal, dia akan jadi manusia nekat tanpa perhitungan. Kalau nafsu yang nyetir, nafsu akan membawa orang bahkan lebih rendah dari binatang. Tapi nafsu akan menjamin hidupmu nyaman kalau dia disetir oleh akal. Jadi katanya Plato, perhatikan 3 hal: spirit atau semangat, nafsu, dan akal. Rajanya harus akal. Ketika akal jadi rajanya, kamu bisa memperoleh kebahagiaan tertinggi tadi yang diteorikan oleh Socrates. Oke, jadi simpelnya itu. Nanti apa sih yang diperoleh ketika akal menguasai spirit dan nafsu? Katanya Plato, ya paling tidak ada 4 hal paling utama, yaitu kebijaksanaan, keberanian, tahu diri, dan keadilan. Ini 4 karakter paling utama. Kalau kalian punya ini, itu sebenarnya kalian manusia yang utama. Yang pertama kebijaksanaan. Yang satu ini aja beratnya luar biasa. Kita ngaji bolak-balik Yosef bingung. Kebijaksanaan. Meskipun sudah kata ini kita apalkan begitu kita ngapalin Pancasila. Sila ke-4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Itu sangat filosofis. Hikmah itu kan filsafat. Jadi hikmah kebijaksanaan. Jadi kalau kamu sudah punya kebijaksanaan, hidupmu akan ringan. Yang kedua apa? Keberanian. Semangat, spirit. Harus ada apinya. Jangan sampai kamu hidupmu melempem, apalagi masih muda. Harus ada semangat, tapi semangat yang rasional. Kalau enggak rasional, semangatnya jadi marah-marah, ngamuk-ngamuk, enggak terima, nuntut. Kan sering itu yang terjadi. Tapi harus punya keberanian. Anak muda enggak boleh pengecut, tapi juga harus tahu diri, bisa ngukur kekuatan. Dan yang terakhir, adil. Ini 4 karakter utama manusia utama, katanya Plato. Ya udah, menjadi Plato nambahi teori gurunya untuk bahagia, seimbangkan akal, semangat, dan nafsu. Akal tadi sudah disebut oleh Socrates, ditambahi 2 oleh Plato, semangat dan nafsu. Orang hidup harus ada gairah untuk berkembang, gairah untuk selalu lebih baik. Dan yang terakhir, jangan dilupakan, nafsu juga harus dipenuhi. Jangan tidak kawin, jangan tidak makan, jangan tidak minum. Dipenuhi tapi dikendalikan oleh akal. Kawin itu bagus, tapi kawan kawin itu jelek. Itu nafsu. Ya kan, makan itu bagus, tapi makan bolak-balik makan itu jelek. Jadi rajanya hidup itu harus akal kalau di Plato. Makanya yang layak jadi presiden itu kalau menurut Plato kan raja filosof, king philosophers. Kenapa? Karena filosof ini menjalankan fungsinya akal. Jangan semua jadi politikus. Kalau semua jadi politikus, negara rusak. Puncaknya harus filosof. Karena filosof punya kualitas kebijaksanaan, keberanian, tahu diri, dan keadilan. Oke, terus muridnya yang ketiga, cucu muridnya Socrates, Aristoteles.
bacanya Aristoteles ya, bukan Aristoteles ya. Sok-sok diwaca Aristoteles. Kalau dalam bahasa Arab Aristo saja sebenarnya. Atau ada yang nulisnya Aristatalis. Yes, monggo lah, sementing maksudnya orang itu. Ya, kadang-kadang kan kita membaca namanya susah. Nggak usah khawatir, orang barat baca nama kita juga susah. Oke, Pak Ijo mungkin mereka bacanya Peijo. Oh, jadi gaya toh. Padahal Jo itu kalau di sini untuk besok, kalau di sana Jo itu kelihatan gaya. Jadi orang sana juga puyeng baca nama kita. Oke, apa mau? Lali, Aristoteles. Jadi meneruskan gurunya. Kuncinya kebahagiaan ada di akal. Dan akal akan melahirkan dua hal, teoria dan praksis. Teoria itu tentang teori, refleksi, kontemplasi, dan kegiatan akal paling mulia itu teoria. Yang kedua, praksis. Praksis ini menerjemahkan hasil kontemplasi dalam kehidupan nyata, itu praksis. Kalau praksis berarti sudah ada orang lain dalam dunia sosial. Nanti yang tentang praksis ini nanti silakan dibaca Nikomakea, Etika Nikomakea itu nama anaknya sekaligus nama ayahnya Aristoteles. Bapaknya namanya Nikomakus, anaknya juga dikasih nama Nikomakus. Mungkin karena malas nyari nama yang bagus, pokoknya jenenge bapaknya nanti. Anaknya Nikomakus namanya Aristoteles, anaknya Aristoteles kedua namanya Nikomakus lagi. Kan kayak orang barat kan gitu. Ada Tyson Junior, Tyson 2, nanti ada Tyson 3 kan gitu. Kamu besok bisa gitu, kalau namamu Abdul ya Abdul 1, nah nanti Abdul 2 gitu aja. Nggak usah mikir nama, jadi ada urutannya. Kan di sejarah Islam kan kita itu Muawiyah 1, Muawiyah 2. Nanti ada Yazid 1, Yazid 2. Oke, jadi katanya Aristoteles sama, kebaikan tertinggi summum bonum itu dicapai melalui kontemplasi, teoria. Jadi keutamaan yang tertinggi, akalnya harus jalan. Saya agak cepat ya, masih banyak. Oke, teori yang paling terkenal dari Aristoteles itu ini, the golden mean. Mean itu tengah-tengah, golden itu emas. Jadi teori tentang tengah-tengah emas. Nerjemahnya tidak enak ya. Teori tentang emas tengah-tengah juga tidak enak. Pokoknya wis golden mean ngono ya. Boleh tak terjemah tengah-tengah emas juga tidak enak, tengah-tengah kok emas. Oke. Yo, apa kamu suka tengah-tengah mbak aja? Oke. Katanya Aristoteles, kenapa? Udah apa? Kamu yang telat ketawanya apa aku yang telat ngomongnya? Katanya Aristoteles, kebajikan itu adalah jalan tengah. Khairul umuri ausatuha. Jadi segala hal yang paling baik itu ada di tengah, kecuali donat. Loh ya toh. Kalau donat tidak bisa pakai khairul umuri ausatuha. Nah, contohnya dinanya golden mean. Berani itu tengah-tengah antara pengecut dan nekat. Atau ini contoh tak sendiri. Cukup itu kan tengah-tengah antara kekurangan dan kelebihan. Hidup itu memang enak cukup. Kayak iklannya Salompas itu loh. Pas lagi pas lagi apa gitu.
Ya, jadi saya pengen hidupnya cukup aja Pak. Pengen istri 4 juga cukup pas. Pengen rumah 5 juga cukup pas. Nah itu cukup. Kalau kekurangan itu kan berarti kurang dari kebutuhan. Kalau kelebihan ya kelebihan. Atau hemat. Hemat itu golden mean dari pelit dan boros. Ada orang yang pelit, ada orang yang boros. Tengah-tengahnya hemat. Atau percaya diri. Percaya diri itu golden mean dari sombong dan minder. Kalau kamu merasa minder berarti kamu belum golden mean. Atau kamu sombong, itu juga pasti tidak utama. Yang utama tengah-tengah. Percaya diri. Minder itu kan underestimate, sombong itu overestimate. Yang pas itu percaya diri. Percaya pada kemampuanmu tapi tidak dilebihkan sedemikian rupa sehingga jadi sombong. Juga tidak kamu kecilkan sedemikian rupa sehingga kamu jadi minder. Biasa saja, sesuai apa adanya, itu golden mean. Percaya diri. Oke. Jadi untuk mencapai kebahagiaan, kamu harus tahu keutamaan. Keutamaan itu apa? Rumus paling gampang, golden mean. Kalau kamu pengecut, kamu tidak akan bisa bahagia. Kamu nekat juga tidak akan bisa bahagia. Yang mungkin kamu ketemu bahagia di berani. Kamu kekurangan tidak akan bahagia. Kelebihan juga biasanya sumpek. Cukup. Itu lebih nyaman hidupmu. Nah itu teorinya Aristoteles, golden mean. Jadi kebajikan adalah titik tengah antara dua perilaku ekstrim. Oke, nanti eudaimonismenya Sokrates itu kalau diringkas ada 4 poin berarti. Ini merumuskan teori guru-gurunya dan kakek gurunya. Jadi eudaimonisme itu pertama-tama sumbernya akal. Dengan akal, pahamilah siapa dirimu. Kalau kamu sudah kenal dirimu, apa potensimu, di mana kelebihan kekuranganmu, kembangkan, wujudkan potensi atau bakatmu. Kamu bisa apa? Wujudkan itu. Itu nanti sumbernya kebahagiaan. Terus ambil manfaat dari pemenuhan bakat tadi. Mungkin kamu pinter nulis, ya nulislah. Ambil manfaat dari nulis. Syukur-syukur manfaatnya nggak cuma buat kamu, tapi juga buat orang lain. Dan yang terakhir, hiduplah secara moderat. Dengan pola ini, kamu akan bahagia. Kenapa Pak kok tidak mengenali diri? Ya kalau kamu tidak kenal dirimu sendiri, kamu juga tidak ngerti apa yang bikin kamu bahagia, apa yang bikin kamu nyaman. Kenapa harus kenal potensi Pak? Ya kamu bahagia itu kan karena memenuhi apa yang ada dalam dirimu, bakatmu. Yang bakatnya seni, kamu mengekspresikan seni, itu kan kebahagiaan. Yang bakatnya karate, kamu ikut karate, kebahagiaan. Yang bakatnya teknik kok kuliah tafsir, itu kan sumpek kamu. Gimana caranya? Bakatnya teknik malah kuliah tafsir. Tidak terpenuhi, tidak akan bahagia. Jadi penuhi, wujudkan potensimu, bakatmu. Dari situ kamu akan dapat manfaat. Syukur-syukur manfaatnya nggak cuma untuk dirimu, tapi juga untuk orang lain. Dan yang terakhir, sesukses apapun kamu atau segagal apapun kamu, hiduplah secara moderat. Itu teori eudaimonisme. Dengan ini kamu akan bahagia. Jadi yang tadi ada hidup gaya hedonis mencapai kebahagiaan, ini hidup gaya eudaimonis. Aristoteles dan kawan-kawan. Terus yang terakhir, eudaimonisme ini agak sufi, tokohnya namanya Zeno, dari tradisi Helenisme. Eranya era Helenistik, mirip kayak Epikuros tadi. Alirannya namanya aliran Stoik, Stoa. Ya, cara berpikirnya simple. Kalau pakai bahasa Islam, Zeno itu cara berpikirnya agak Jabariyah,
fatalistik. Katanya Zeno, kuncinya bahagia itu menguasai diri, disiplin diri. Kita lihat ya rumus-rumusnya dari Zeno untuk bahagia. Yang pertama, manusia itu tidak bisa ngontrol hidupnya, tapi bisa ngontrol perilakunya. Kamu tidak bisa ngontrol lahir di mana, dalam kelompok aliran apa, bapakmu kerjaannya apa, ibumu siapa, tidak bisa. Kamu tidak bisa ngontrol rambutmu, milih yang keriting apa yang lurus saja. Kamu dulu nggak milih punya kulit kok tiba-tiba peweteng hitam kayak gitu. Kamu tidak milih juga, kamu tidak milih juga. Tidak banyak hal, 99,9% kamu tidak milih dulu hidup itu. Tiba-tiba saja, ujug-ujug. Bahasanya orang eksistensialis, faktisitas. Jadi kamu tidak bisa berdaya. Deus kadung koyok ngene piye meneh. Yang bisa kamu kuasai bukan hidupmu, tapi perilakumu. Kalau perilaku kamu bisa. Dengan bekal yang kamu punya, kamu mau melakukan apa itu bisa. Dan kita nggak bisa mengubah apa yang akan terjadi. Saya bilang tadi dia agak jabariyah, fatalistik. Oleh karena itu katanya Zeno, kuncinya kebahagiaan adalah kalau kita tidak terpengaruh baik oleh nasib enak ataupun nasib tidak enak. Semakin kita mudah terpengaruh, semakin kita tidak akan bahagia. Justru kebahagiaan itu kalau kita standar, kita flat aja, kita tidak gampang dipengaruhi dengan pergantian nasib kita, roda di atas atau roda di bawah, ya biasa saja. Kalau kita bisa kayak gini, kita akan bahagia. Tapi selama kita masih mudah dipengaruhi, masih banyak keinginan-keinginan, kita tidak akan bisa bahagia. Jadi kebahagiaan diperoleh dengan singkirkan macam-macam keinginan yang tidak penting. Wong kita nggak menguasai hidup kita. Dan pinterlah menyesuaikan diri dengan sakit, dengan duka, dengan kegagalan. Kalau kamu bisa ini, hidupmu relatif nyaman. Semakin kamu merasa tidak tersakiti oleh nasib jelek, semakin kamu bahagia. Diputus pacar, biasa Pak. Bolak-balik itu Pak, pengalaman, santai aja. Tidak punya uang, apalagi itu Pak. Saya sejak dulu juga tidak pernah punya uang banyak Pak, biasa aja. Sakit, sakit, langganan Pak saya sakit itu. Tidak masalah Pak. Pokoknya tidak ada yang bikin dia sumpek. Semakin kamu bisa kayak gini katanya Zeno, semakin kamu akan mudah untuk bahagia. Tapi semakin kamu banyak nuntut, banyak keinginan, semakin kamu akan sumpek. Bikinlah dirimu kebal terhadap rasa sakit, rasa sumpek, rasa galau. Jadi bukan menyingkirkan sakitnya, tapi kamunya sendiri nggak terpengaruh. Nah itu kuncinya kebahagiaan katanya Zeno. Jadi kalau sudah sakit ya gimana lagi, kalau sudah sumpek ya gimana lagi, sudah diputus ya gimana lagi, tidak punya uang ya sudah, kalau nggak punya ya gimana lagi. Kalau ada yang utang, nggak boleh utang ya apa ya, nggak boleh utang ngapain kamu? Ya pulang, ya makan seadanya ya. Pokoknya nggak sumpek. Jadi kuncinya hidup katanya Zeno di situ. Kalau tidak bisa kayak gini, apapun caramu, kamu akan tetap gampang susah. Tapi begitu kesusahan itu tidak bisa menyakitimu, kegagalan tidak bisa menyakitimu, kesumpekan tidak bisa menyakitimu, kamu akan bahagia. Tesis nggak jadi-jadi, skripsi nggak jadi-jadi, biasa Pak. Wong ya lulus juga ke susu-susu mau apa Pak, sama-sama sumpeknya. Tenang aja lah Pak, jalan aja sebisanya Pak, enak, kamu akan bahagia. Nah, itu gayanya Zeno. Oke, kebalikannya Zeno itu Nietzsche. Tak kasih tahu sedikit, sebenarnya panjang ya, tapi kuncinya kalau Nietzsche, justru bahagia itu penuhi hasratmu, penuhi keinginanmu, fight, bertarunglah. Nah, kalau Zeno, pasrahlah, nikmatilah.
Tapi kalau Nietzsche, enggak. Kebahagiaan itu ketika keinginanmu terpenuhi, itu baru bahagia. Dan nggak usah gaya menyingkirkan keinginan. Nggak mungkin manusia itu nggak punya keinginan. Kalau kamu, Pak, saya mau buang semua keinginan, katanya, ya itu keinginanmu. Buang keinginan. Nggak mungkin orang nggak punya keinginan. Jadi biar aja hidupmu selalu dalam tegangan, selalu dalam konflik, dalam dialektika antara memenuhi keinginanmu dan kekuatanmu, biar aja. Karena dari situ hidupmu berkembang. Dari situ kita ketemu kebahagiaan tadi, jangka panjang. Jadi dari situ kamu ketemu bahagia. Bahagia yang sejati itu kamu pingin apa dan terpenuhi, kan itu. Kamu pingin kaya dan kaya beneran, itu kan bahagia. Kamu pingin kumlot dan kumlot beneran, itu kan bahagia. Jadi katanya Nietzsche, enggak, justru bahagia itu bukan menyingkirkan keinginan, tapi memenuhi keinginan. Dan dari situ hidup kita akan warna-warni. Dari situ kita akan bahagia. Nanti Nietzsche membagi manusia jadi dua. Ada manusia lemah, ada manusia kuat. Manusia lemah itu manusia yang hidupnya pingin tenang terus, pingin harmonis terus. Itu bagi Nietzsche manusia lemah. Tidak berani konflik, tidak berani sumpek. Manusia kuat, manusia yang berani konflik, berani menerima tantangan, berani milih keinginan dan mewujudkannya. Dia manusia yang kuat. Jadi tidak orang yang melarikan diri dari hidup, pasrah, tapi orang yang berani tanding, berani fight. Dari situ kamu akan menemukan kebahagiaan eksistensial. Bahagia jadi dirimu sendiri. Nah itu Nietzsche. Kebalikannya Zeno tadi. Kalau Zeno, enggak, hidup itu justru ketangguhanmu menerima segalanya. Kalau di Nietzsche, bahagia itu keberanianmu untuk nantang segalanya. Nah, kamu cocoknya yang mana, ya silahkan dipilih sendiri. Rumusnya kan kamu yang menguasai hidupmu. Oke, yang terakhir yang sering kita bahas itu gaya spiritual. Bahagia secara spiritual. Ya rumusnya gampang. Yang membuat bahagia siapa? Tuhan. Semakin baik hubungan kita dengan Tuhan, semakin dekat kita dengan Tuhan, kita akan semakin bahagia. Berarti apa? Yang membahagiakan adalah segala yang membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Itu namanya spiritual happiness. Kalau tadi existential happiness. Jadi satu-satunya jalan biar kita menemukan kebahagiaan yang sejati, yuk kita harus dekat sama Tuhan. Dan teorinya banyak. Ghazali nulis Kimiyatus Sa'adah, kimia kebahagiaan. Al-Farabi nulis Tahsilus Sa'adah, produksi kebahagiaan. Tahsil itu menghasilkan. Gimana caranya menghasilkan kebahagiaan. Nanti Ibnu Maskaweh nulis Tartibus Sa'adah, urutan-urutan kebahagiaan. Kalau di Islam banyak. Ya nanti kapan-kapan kita ngomong orang-orang itu. Cuma hari ini yang Islam tak loncati, tak tulis ringkesnya. Kalau saya bacakan aja ya, kalau tak jelaskan nggak nyampe. Katanya Ghazali, kebaikan itu dan yang menuju kebahagiaan itu ada 4. Yang pertama, kebaikan keutamaan jiwa, isinya ilmu, hikmah, iffah, menjaga diri, berani dan adil. Terus tubuhmu itu akan bahagia kalau punya 4 karakter: sehat, kuat, cakep, jamal, indah, dan panjang umur. Berkurang salah satu kamu akan sumpek. Panjang umur sih, sehat sih, kuat sih, tapi jelek. Loh ya kan sumpek kan kamu juga. Ya.
Jadi pokoknya harus ada empat-empatnya baru kamu akan bahagia. Atau kalau yang dari luar, itu yang biasanya bikin bahagia itu harta, keluarga, kehormatan, dan keturunan. Itu akan bikin bahagia. Dan hubungannya sama Tuhan, yang bikin bahagia 4 hal. Dapat hidayah dari Allah, atau dapat lindungan dari Allah, atau dapat bimbingan dari Allah, atau dapat bantuan dari Allah. 4 itu yang bisa bikin orang bahagia. 1, 2, 3, 4. Kalau 4 jenis ini kamu kuasai semua, berarti kamu ketemu dengan kebahagiaan yang sejati. Tapi biasanya ya berat. Seandainya 3 yang atas nggak bisa, paling tidak perolehlah kebahagiaan yang terakhir, keutamaan taufik. Itu menunjukkan bahwa Allah sayang padamu. Kamu masih dikasih hidayah, dikasih lindungan, dikasih bimbingan, dan dikasih bantuan. Yang 3 yang atas, monggo. Urusan fisik, kamu tidak cakep juga tidak apa-apa, tidak kuat, tidak apa-apa, tidak panjang umur juga tidak apa-apa, asal sayang sama Allah, sayang padamu kan justru ketika kamu dipanggil cepat kan cepat menyatu dengan kecintaanmu. Jadi itu logikanya Ghazali. Kalau Ibnu Maskaweh ada kebahagiaan fisik, kebahagiaan mental, kebahagiaan intelektual, kebahagiaan moral, kebahagiaan spiritual. Penjelasannya kapan-kapan. Ya paling tidak kamu ngerti lah. Kalau fisik itu ya yang kelihatan-kelihatan. Kebahagiaan mental itu kalau kamu dengerin musik, lihat lukisan, nonton film, itu kan mentalmu yang sedang kamu kasih gizi biar bahagia. Intelektual itu ilmu, pengetahuan. Semakin banyak ilmu, semakin banyak pengetahuan, hidupmu akan semakin bahagia. Moral itu kesalehan, perbuatan baik. Semakin perbuatanmu soleh, biasanya hidupmu semakin bahagia. Spiritual itu hubungan sama Allah, hubungan sama Tuhan. Yang ini kebahagiaannya lebih abadi. Kan ada yang tanya, Pak, sholat itu kan mencegah fahsya dan mungkar. Kalau saya sudah bisa mencegah fahsya dan mungkar, apa masih butuh sholat? Masih. Kenapa? Kamu kan ingin bahagia secara spiritual. Dan kebahagiaan spiritual itu antara lain kamu peroleh lewat sholat. Entah itu bisa melahirkan tanha anil fahsya wal mungkar atau enggak. Dan kalau sholatmu benar, tanha anil fahsya wal mungkar itu bonusnya. Oke. Tapi next time kita bahas yang Ibnu Miskaweh ini. Kitabnya judulnya Tartibus Sa'adah. Kalau teori umum kebahagiaan kontemporer biasanya pakai 4 level ini. Jadi ada kebahagiaan yang seketika, ada kebahagiaan short term, ada yang long term. Ini bukan nginep di hotel ya, ada yang short term, long term. Ada yang enduring. Kamu yang pengalaman kok ketawa, yang diem apa lagi? Batin. Oke, jadi yang immediate itu yang pleasure tadi, seneng tadi. Dahaga minum, itu kan seneng. Lapar makan, itu immediate langsung. Tapi yo nikmatnya juga langsung. Kalau sudah nggak makan, ya nikmatnya makan hilang. Ada yang short term. Short term itu achievement, pencapaian. Pencapaian tertentu. Misalnya, wah saya bisa teori ini, wah saya bisa IPku 4, wah itu kan achievement. Itu lumayan lebih panjang. Di atas itu ada long term. Tidak sekedar pencapaianmu, tapi sumbanganmu apa pada orang lain, pada masyarakat. Itu lebih panjang lagi. Tidak sekedar kamu bisa nulis buku, tapi bukumu ternyata dibaca banyak orang dan bermanfaat. Itu lebih long term. Dan yang puncak, ultimate good. Ultimate good itu kebahagiaan puncak. Itu enduring. Enduring itu panjang sekali. Ada yang menerjemahkan selamanya. Ya hubungannya sama spiritualitas dan ketuhanan tadi.
Itu four level of happiness. Ini teori-teori kebahagiaan kontemporer pakai ini biasanya. Terserah kamu mau milih bahagia yang immediate, atau short term, atau long term, atau yang enduring. Tergantung keuanganmu. Ya pilihanmu sendiri. Oke. Ada beberapa menurut saya bagus, banyak sekali ayat-ayat kebahagiaan itu. Tak ambil yang aneh-aneh. Ada kalimatnya Joseph Edison, menurut saya bagus. 3 hal yang sangat penting kalau kamu ingin bahagia adalah ada sesuatu untuk dikerjakan, ada seseorang untuk dikasihi, dan ada sesuatu untuk diharapkan. Kalau kamu punya 3 ini, kamu akan bahagia. Sesuatu untuk dikerjakan banyak, Pak. PR saya banyak yang belum selesai. Yang diharapkan, dicita-citakan, apalagi, Pak. Cuma yang dikasihi tidak ada, Pak. Belum, berarti bahagianya belum lengkap. Oke, Helen Keller. Helen Keller ini Amerika, sastrawan. Ketika satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu yang lainnya terbuka. Tetapi seringkali kita terlalu lama melihat pintu yang tertutup itu, sehingga kita tidak melihat pintu yang terbuka. Jadi jangan terlalu lama sumpek. Sumpek itu kamu kasih waktu. Sumpek, oke, tak kasih waktu 2 hari ya. Awas, besok hari ketiga jangan sumpek lagi loh. Kita mikir yang lain deh. Tidak apa-apa, daripada kamu bawa terus tiap hari. Mending kamu kasih, bolehlah sumpek nih, jangan lama-lama lah. Di deadline aja. Kenapa? Jangan-jangan ada pintu yang terbuka dan kamu asik dengan sumpekmu, kamu lupa ada pintu yang terbuka. Jangan dikira. Makanya tadi saya bilang hidup ini kompleks. Semua yang kamu hadapi hari ini itu hanya satu sisi dari hidupmu. Ngaji ini satu wajah, kuliah satu wajah, orang tuamu wajah yang lain, adikmu wajah yang lain, masyarakatmu wajah yang lain. Banyak urusanmu masih. Jangan asik di satu wilayah dan lupa wilayah yang lain. Apalagi mungkin kesempatan-kesempatan yang terlewatkan. Oke. Lao Tzu. Dulu pernah kita kaji orang ini. Jika Anda mengalami depresi, Anda hidup di masa lalu. Jika Anda cemas, Anda hidup di masa depan. Maka kamu harus bahagia. Bahagia itu berarti hidup sekarang. Pak, besok kalau habis lulus S2 ngapain ya Pak? Itu cemas, berarti kamu hidup di masa depan. Ya kan? Oh, ya, jadi nggak usah dipikir, wong sekarang tugas makalah aja belum selesai. Jadi mikir yang sekarang biar kamu bahagia. Jadi dan juga jangan hidup di masa lalu, ingat wah dulu ya enaknya, nggak usah. Jadi hidup di masa kini. Marcel Pagnol, ini orang Perancis. Alasan mengapa orang sulit menjadi bahagia, itu dia menyebut ada 3. Yang pertama, mereka selalu melihat masa lalu lebih baik daripada yang sebenarnya. Masa kini selalu dilihat lebih buruk daripada yang seharusnya. Dan masa depan dianggap tidak ada harapan. Itu biasanya orang sulit bahagia. Kamu hidup kamu anggap masa lalu selalu lebih baik. Kemarin waktu ada Pak Harto kamu demo-demo kamu turunkan. Begitu Pak Harto jadi masa lalu, piye le, enak zamanku toh. Ya kan? Kamu anggap masa lalu selalu, dan masa sekarang kamu anggap selalu lebih buruk. Habis Pak Harto ada SBY waktu SBY kamu caci maki habis-habisan. Begitu SBY lewat, wah itu mending SBY dulu, apa Jokowi sekarang itu. Jokowi sekarang lebih buruk. Dan karena sekarang lebih buruk, masa depan kamu anggap gelap. Gimana Indonesia besok ini di tangannya Jokowi? Gimana kan selalu begitu. Dan itu pasti kamu tidak akan bahagia. Kebahagiaanmu kamu taruh di masa lalu terus. Itu Pagnol. Bahagia bukan berarti kehidupan ini sempurna, tapi bahagia berarti Anda memutuskan untuk memandang melampaui ketidaksempurnaan. Jangan nyari yang sempurna baru bahagia. Tidak mungkin. Terimalah ketidaksempurnaan itu, baru kamu bisa bahagia. Ini yang Cina.
menurut saya menarik. Kalau kamu ingin bahagia 1 jam, tidur siang. Kalau kamu ingin bahagia 1 hari, mancing. Iya. Kalau kamu ingin bahagia 1 tahun, warisi kekayaan, cari warisan. Kalau kamu ingin bahagia seumur hidup, bantulah orang lain. Oh, itu Cina. Ya jadi enak tuh. Kamu ingin bahagia 1 jam itu gampang. Kamu bisa tidur siang itu wis nyaman. Atau ingin bahagia sehari, mancing. Wis, kalau kamu tidak percaya, praktekolah nyoba mancing. Itu kamu bisa bahagia sehari. Ya, itu sebenarnya targetnya yang paling akhir itu. Kalau kamu ingin bahagia terus, bantulah orang lain. Oke, itu kebahagiaan. Silahkan cari referensi sendiri buat dirimu masing-masing, apa dan bagaimana enaknya untuk nyari hidup yang bahagia. Karena tidak ada manusia yang tidak ingin bahagia. Oke, itu sesi ini. Ketemu lagi tahun depan. Ya kan, sudah tahun depan. Tahun depan itu ada 4 minggu. Kemarin saya sudah janji kita akan membahas tema sesi manusia setengah dewa. Manusia yang punya bau ketuhanan, baik yang reality maupun yang dianggap fiksi. Dari Iran kita ambil Zarathustra yang sangat diidolakan oleh Nietzsche. Kita ke barat, kita ambil Isa, Yesus, bukan teologinya tapi ajaran dan filosofinya. Yang teologinya biar dibahas di kampus-kampus. Bagaimanapun dia seorang yang mulia dan ranking sekian di 100 tokoh berpengaruh dunia. Dari barat kita ambil Isa, dari India kita ambil Krishna dengan Bhagavad Gitanya. Dan seperti permintaan kemarin, minggu terakhir kita ke Jawa ketemu Semar. Ya, kita lihat ada filosofi apa di balik tokoh mitologis yang bernama Semar. Termasuk Krishna, kemudian Isa, dan yang terakhir Zarathustra. Siapa yang lebih awal besok kita tunggu saja moodnya yang mau ngomong. Ya, karena tidak mesti juga mood-moodan juga. Oke, saya kira itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.